Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni. Kali ini ada yang beda ya. Saya menggunakan kaos relawan Ganjar. Mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya kepengen mengajak saudara-saudara untuk marilah kita tanggalkan segala identitas politik kita, oke? Karena saya pikir jauh lebih baik kita semua berpulang kepada kesadaran bahwa kita adalah rakyat Indonesia, begitu. Masalah kontestasi politik sudah berakhir menurut saya, dan sudah saatnya kita kembali bersatu sebagai rakyat yang saling peduli, saling menyokong. Apabila ada hal-hal tertentu yang kurang di masyarakat, sama-sama kita suarakan. Saya pikir itu jauh lebih indah dan elegan gitu ya. Oke, saudara, kemarin saya sempat melihat ada semacam flyer undangan aksi bertajuk mendukung aspirasi purnawirawan TNI gitu. Aduh, saya pikir sudahlah ya, kita jangan terus mengompori hal yang negatif. Tidak juga mendatangkan keuntungan bagi diri kita, bagi keluarga kita, terlebih-lebih lagi bagi bangsa dan negara. Nggak ada keuntungannya bagi kita. Oke? Nah, sehingga cukuplah segala kegaduhan ini, itu menurut saya gitu. Dan spesifik kepada para Jenderal Purnawirawan TNI, saya sih berpandangan begini, Bapak-bapak Jenderal Purnawirawan prajurit TNI ini semestinya menjadi teladan bagi generasi muda, gitu. Tidak kemudian ikut-ikutan mengompori hal-hal yang sangat berkaitan dengan sentimen politik, begitu. Jadi ada lebih baiknya itu Bapak-bapak Jenderal Purnawirawan prajurit TNI memberi contoh yang adem, yang baik, yang patut untuk diteladani oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya oleh kelompok ini, itu, sehingga kemudian kita seolah-olah merawat benturan identitas politik yang ada di masyarakat. Saya pikir itu bernilai negatif gitu ya. Jadi itu yang pertama. Saya berharap para jenderal purnawirawan TNI dimanapun berada ya, sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu itu bersikap objektif ya, tetap berdiri di sisi independen untuk kemudian bisa memberi pandangan-pandangan yang sehat dan bisa kemudian itu berdampak positif bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu kira-kira maksud saya gitu. Nah, kalau semacam ini, nah kemarin juga saya sempat komentari kan, ada sekelompok purnawirawan jenderal TNI membuat reaksi, terus pernyataan sikap seperti ini, nanti muncul lagi kelompok yang juga mengatasnamakan Jenderal Purnawirawan prajurit ini kan jadi gaduh terus gitu ini negara, kan begitu. Jadi kita seolah-olah merawat kekisruhan ini, kita seolah-olah merawat kegaduhan ini, yang mana itu sangat berkaitan dengan sentimen politik. Nah, ini yang saya maksudkan bernilai negatif bagi bangsa dan rakyat Indonesia, kan begitu. Nah, terkait sikap dari beberapa, tidak semua kan, segelintir kata saya, Jenderal Purnawirawan prajurit TNI ini. Jadi mereka meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka itu dicopotkan begitu. Melalui mekanisme apa? Meminta itu dilaksanakan oleh MPR. Nah, ini juga jadi satu tanda tanya. Apakah para Jenderal Purnawirawan prajurit TNI ini kepengen menarik kembali gitu bangsa ini kepada situasi pemerintahan Orde Baru? Apakah
bangsa ini harus dibawa mundur. Saya pikir ini tidak elok, gitu. Saya pikir ini tidak bijaksana, ya kan? Kita sudah berada di era reformasi, kita sudah hidup dalam era demokrasi yang sejati, dan saya pikir kita harus terus melangkah maju, gitu. Jangan bangsa ini kemudian ditarik mundur lagi, kan begitu. Nah, kalau tuntutannya itu kepada MPR, ya, kalau MPR merespon itu kemudian mengabulkan apa yang menjadi tuntutan para Jenderal Purnawirawan TNI ini, kemudian wapresnya itu dicopot, terus kemudian ada ketidaksukaan terhadap presiden, tuntut MPR lagi, copot lagi, apa mau begitu, ya kan? Jadi ini tidak elok, ini bernilai negatif. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita perhatikan bersama-sama, ya, bahwa bangsa ini harus terus maju. Bangsa ini jangan ditarik mundur ke belakang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, Jenderal Purnawirawan TNI dimanapun berada, jadilah teladan bagi generasi penerus bangsa, jadilah contoh yang positif untuk kemudian diikuti oleh kami-kami yang terbilang masih muda ini, ya kan? Itu maksud saya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita merujuk kepada sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa kita, ya, sikap dari para Jenderal Purnawirawan prajurit TNI ini sudah salah kaprah. Itu menurut saya, ya. Kalau kita merujuk kepada prinsip demokrasi, bahwa yang menentukan pemimpin negeri ini, yang menentukan presiden dan wakil presiden itu adalah rakyat sendiri melalui pemilihan umum langsung, ya. Jadi rakyat sendiri yang langsung memilih presiden dan wakil presidennya. Rakyat sendiri yang langsung menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpinnya, ya kan? Itu adalah sistem demokrasi kita, gitu. Jadi jangan kita seolah-olah merongrong sistem demokrasi yang sudah ada ini. Kita seolah-olah ingin bersikap ekstrim untuk merombak sistem demokrasi yang sudah ada ini, gitu. Kalaupun ada kekurangan, kalaupun ada kekhilafan tertentu secara teknis, ya, kita suarakan, kita kritisi, gitu. Tetapi itu tidak harus membuat kita bersikap ekstrim untuk menabrak sistem demokrasi yang sudah ada, sehingga terkesan kita itu memaksakan agar ada satu tuntutan yang akan seolah-olah menghancurkan sistem yang sudah berjalan baik ini, terlepas dari segala kekurangannya, kan begitu. Jadi sistem demokrasi kita, pemimpin negara, presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, gitu. Partai politik sebesar, sekuat dan seperkasa apapun tidak bisa serta-merta menentukan siapa yang akan jadi presiden, siapa yang akan jadi wakil presidennya. Nggak bisa. Harus dipilih dan ditentukan oleh rakyat sendiri, gitu. Nah, partai politik yang sebenarnya berada di dalam domain itu untuk kemudian mengusung sosok-sosok putra-putri terbaik bangsa ini untuk menjadi pemimpin, itu pun tidak bisa serta-merta menentukan siapa yang akan menjadi presiden, siapa yang akan jadi wakil presiden, kan begitu. Lalu tiba-tiba ada sekelompok orang mengatasnamakan Jenderal Purnawirawan prajurit TNI, seolah-olah ingin merombak, ingin menghancurkan sistem demokrasi di mana pemimpin itu dipilih sendiri, dipilih langsung oleh rakyat. Seolah-olah mereka yang mau menentukan siapa-siapa yang layak menjadi presiden dan wakil presiden, itu tidak bisa, gitu. Atas nama apapun saya pikir itu tidak bisa. Oke? Dan lagi kalau kita telisik, kalau kita baik-baik mencermati
ada beberapa jenderal purnawirawan yang fokus di dalam forum jenderal purnawirawan prajurit TNI itu terlibat dalam arus politik. Seperti Jenderal Farul Rossi dan beberapa itu adalah pendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin, ya kan? Artinya bahwa bagaimanapun juga kita harus jujur mengatakan ini ada sentimen politik, ya. Sikap dari forum Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI itu tendensius, bukan suatu sikap yang betul-betul merupakan representasi dari keresahan bangsa Indonesia gitu. Ada sentimennya, okay? Ada bumbu-bumbu politiknya di situ. Dan saya sangat menyayangkan ada Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno juga gitu, mantan wakil presiden di era Pak Harto itu. Saya menyayangkan itu, kenapa? Karena ini jenderal senior loh, harusnya itu bisa ikut berkontribusi untuk membuat bangsa ini adem gitu. Jangan malah ikut-ikutan mengompori situasi provokatif yang sedang berlaku, sedang terjadi, itu maksud saya. Terus kemudian katanya ada anaknya dimutasi, itu kemudian dikait-kaitkan dengan aspirasi dari para jenderal purnawirawan prajurit ini. Aduh, nggak nyambung, jangan disambung-sambungin, Pak. Kalau bangsa ini berada dalam situasi provokatif, hadirlah sebagai air, menyiram, dan mengademkan itu. Jangan malah dikompori, jangan malah dipanas-panasin lagi. Gitu. Itu yang saya sayangkan dari Jenderal Senior Purnawirawan TNI Tri Sutrisno yang juga mantan Wakil Presiden, ya, gitu. Jadi saudara, kita negara demokrasi, sistem demokrasi kita jelas, yang menentukan Presiden dan Wakil Presiden adalah rakyat langsung, rakyat sendiri, dan rakyat pada momen Pilpres 2024 sudah menjatuhkan pilihannya terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Jenderal Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, itu sudah fix. Terlepas dari segala polemik yang melatar belakangi mereka berdua hari ini menjadi pemimpin bangsa. Intinya rakyat sudah memilih mereka. Saya pikir seperti itu. Rakyat itu jangan digiring ke wilayah yang bukan wilayah rakyat gitu. Wilayah rakyat, ada pesta demokrasi, ada pemilu, rakyat ke TPS, coblos, selesai. Itu saja ya, batas partisipasi rakyat di TPS gitu. Rakyat jangan digiring seolah-olah dipaksa untuk ikut serta dalam sentimen kebencian politik para elit. Saya pikir itu tidak elok dan tidak mendidik bangsa Indonesia. Saya Kristianto Yanoni, sampai ketemu lagi dengan saya tayang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.